Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami dan dengan beliau, Bapak Dr. K. Haji Fuad Tohari MA. Beliau adalah salah satu pengurus lembaga dakwah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau juga salah satu dosen di UIN Jakarta dan beliau adalah salah satu pengurus MUI Jakarta Komisi Fatwa. Kita langsung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai sehat-sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dengan aktivitas Yai yang banyak, semoga Yai selalu sehat. Iya, amin. Terima kasih ya waktunya. Iya. Kebetulan kita pengen diberi masukan atau jangan minta pendapat dari Kiai. Iya. Sekarang ini kan anak-anak muda NU atau orang-orang NU suka apa ya, kalau saya katakan adabnya agak menurun gitu Kiai. Kalau zaman dahulu waktu saya masih kecil atau masih muda itu, namanya di kampung tuh kalau namanya orang-orang NU, anak-anak muda itu adabnya luar biasa, kayak hormat sama kiai, sama ulama. Tapi sekarang ini kalau ada sedikit berita yang belum tentu jelas saja sudah ikut-ikutan bully dan kurang sopan, kiainya dibully, itu kan kayaknya adabnya gimana gitu. Sebenarnya menurut pendapat kiai gimana ini? Yang pertama kita harus memahami dikirimnya Nabi Muhammad saja ke dunia ini. Nabi menyatakan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah. Misi terpentingnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari sini kemudian para ulama menyatakan al-adab fawqal ilmi. Etika akhlak itu bahkan kemuliaannya melebihi dari ilmu itu sendiri. Maka saya pesan kepada generasi muda, terutama yang sudah bergabung dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, jangan sekali-kali ketika mendengar atau membaca berita tentang KKNU, pengurus NU, kemudian misalnya terpengaruh ikut membuli, ikut protes, ikut menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa banyak di antara anak-anak muda ini yang seringkali mengatakan begini, saya mau ber-NU ala Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira ini pernyataan yang konyol. Bukan apa-apa, memang dia pernah hidup sama seperti dengan Mbah Hasyim. Dia tidak tahu bahwa yang namanya KKNU itu belajarnya langsung ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, sanadnya nyambung. Jadi jangan sampai kemudian mengatakan saya ingin ber-NU, NU garis lurus ala Mbah Hasyim. Memang ada yang belok-belok. Memang ada yang belok. Itu tongkatnya sama, komandonya sama, karena gurunya sama. Dan perpindahan ilmu dari guru ke murid itu berdasarkan sanad yang jelas, berdasarkan ijazah ilmu yang jelas. Jadi NU yang sekarang diterapkan, diprogramkan menjadi harokah, menjadi gerakan, menjadi pikiran, era Mbah Hasyim ya sama dengan era yang sekarang ini. Ya hanya beda orang, tapi insya Allah hatinya, niatnya sama. Apa mungkin gini Kiai, apa yang mengatakan NU garis lurus itu para NU yang sakit hati atau mungkin bagaimana Ya, Kiai? saya sih husnudon. Mungkin karena jauh dari pusat PBNU, infonya nggak nyampe gitu. mungkin infonya juga tidak sepenuhnya diterima. Akhirnya punya pandangan, punya tanggapan yang berbeda. Tapi saya yakin kalau mereka kemudian mau rujuk ilal haq, kembali kepada payung Nahdlatul Ulama, NU itu sama, baik era Mbah Hasyim maupun era Mbah Hasyim Muzadi sampai era Kiai Agil Sirot sampai era Rois Kiai Miftahul Ahad. Ya NU itu ya begitu, karena gurunya NU satu, karena gurunya ya itu. Nggak ada lagi NU garis lurus, memang yang lain BKB. NU satu, komandonya satu. Dan itu hasil istighfar para kiai-kiai. Jadi siapapun yang ditunjuk menjadi ketua PBNU, siapa yang ditunjuk menjadi Rois Am PBNU, itu semua ya mengemban misi yang sama seperti dulu yang dikerjakan oleh Mbah Hasyim. Gini Kiai, saya ini kadang-kadang miris lihat di grup-grup WA, khususnya WA-nya orang-orang NU. Tokoh-tokoh NU atau guru-guru atau pengurus di NU itu kan orang-orang yang pendidikannya luar biasa lah. Saya anggap sangat mumpuni gitu. Terus
kebetulan di situ ada perdebatan, tapi kalau ada kiai menyampaikan ilmunya, mereka masih berani ngeyel, padahal saya tahu tingkat ilmunya pun akan jauh. Itu gimana menurut kiai? Apa ini sudah mulai luntur adabnya atau memang ke bawah arus apa ya? Setidaknya kalau posisinya menyadari dia dalam posisi sebagai murid, sebagai thalibul ilmi, adab atau etika ketika belajar, ketika mencari ilmu itu saya kira garis besarnya sudah diterangkan di banyak kitab, misalnya di Taklim Mutaklim karangan Syekh Zarnuji. Makanya kalau memang di situ dibuka untuk perdebatan, debatnya yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Nggak boleh pakai kaidah pokoknya atau yang penting ngeyel. Pokoknya itu ngeyel ya. Tidak boleh. Silahkan menunjukkan pendapat berdasarkan kitab-kitab kuning yang diakui muktabaroh oleh para ulama. Misalnya Pak Guru, Pak Ustadz, saya kok punya pandangan seperti ini, diterangkan di kitab ini begini. Nah itu etikanya. Jadi jangan pokoknya ngeyel, tidak pakai dasar ilmu, dikira debat itu yang penting suaranya kencang dan yang penting menang. Bukan di situ letak persoalan ketika kita itu mujadalah atau melakukan perdebatan dalam rangka mencari ilmu dan kebenaran. Ya kadang-kadang malah begini kalau saya lihat di kiai, sudah dijelasin sama kiainya atau gurunya yang jelas ilmunya mumpuni, dia masih ngeyel, terus kan copy paste dari orang dikirim pula. Nah, itu kan kelihatan bodohnya atau kelihatan bagaimana ini kiai kan? Ya saya kira yang seperti ini sudah belum siap tempur, iya. belum punya amunisi yang cukup, amunisinya masih nyari-nyari dari yang lain. Iya. Jadi perlu diberikan satu pemahaman bahwa dalam diskusi itu harus pakai ilmu, pakai adab, gunakan rujukan, gunakan literatur yang muktabar dari kitab kuning yang diakui oleh para ulama. Saya kira kalau itu dilakukan, ya mujadalahnya seperti mujadalah yang disebut Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, seperti itu. Dan ini santri ini memang harusnya begini deh. Mungkin bisa pun ada yang belum paham, yaitu tanyakan ke para yai, tabayun, dan yang pasti mendoakan yai jangan sampai ya itu tadi adab, jadi ilmunya nggak bertambah nih yai kalau gitu. Ya kalau nggak namanya sul adab itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Maka tetap harus ada etika, ada adab ketika murid mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu dari guru. Adab-adab itu nggak boleh diabaikan. Tetap bahwa al-adab fauqal ilmi ini yang menjadi perhatian, menjadi catatan bagi para pencari ilmu. Satu lagi nih, bagaimana menurutnya ini? Ada kadang-kadang tuh orang ngaku bahwa saya ini NU gitu. Iya mungkin amaliyahnya NU ya gitu. Tapi NU itu kan fikrah harokat girohnya harus menyatu nih. Ini kok amaliyahnya ya NU, tapi selalu bertentangan apa yang diinikan NU gitu. Kiai NU, beliau bilang apa, dia bilang apa. Jadinya nggak ini gitu, fikrah harokatnya nggak. Yang jelas siapapun yang ngaku NU tapi fikrahnya lain, harokahnya beda, girohnya tidak seperti yang dinyatakan KNU, ke-NU-nya masih disangsikan, dipertanyakan. Jangan musuh lagi. Iya, kelompok ini harus ikut dulu, ikut MKNU, ikut PKNU, biar dia tahu rohnya NU itu seperti apa, jeroannya NU seperti apa, harokahnya NU seperti apa, fikriyahnya NU seperti apa, girohnya NU seperti apa. Ini yang penting. Iya. Terima kasih Kiai, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi apa yang disampaikan dari guru kita, para teman-teman dari NU yang dimanapun Anda berada, Anda jangan ikut-ikutan yang tidak sebenarnya Anda ikuti. Jadi ikuti apa kata guru-guru kita, kata kiai-kiai kita yang jelas sanadnya, yang jelas ilmunya. Jadi bagi Anda semua yang di sana, kalau yang masih ikut membuli, ikut mengatakan ABC, dan saya yakin, dan kata guru kami tadi, bahwa Anda belum NU yang sebenarnya. Dan jangan-jangan Anda penyusup. Segera tobat, dan segera belajar apa itu NU yang sebenarnya. Terima kasih Kiai, semoga selalu sehat, dan selalu ilmunya bisa ditularkan, diberikan kepada kita semua, dan selalu sehat terus gitu ya. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Ya, begitulah Bapak Ibu semua, generasi milenial NU. Kita bersyukur bisa mendapat ilmu dari para kiai ulama kita, sehingga kita mendapatkan doa dan keberkahan dari beliau. Semoga kita selalu
sehat dan selalu dapat doa beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.